training and also before the game, so everybody know. So, Guido. Guys, Jose. Okay, guys, come on, let's go. Yeah, most of the players are in, and the first impression is very good. We did some passing, some possession game, and you see a lot of quality in the game. I'm very happy with the first training, and I'm looking really confident. We come here to have a good result, so a good result means a win, and of course it will be a very difficult match, but I'm confident that we can have a good result. Really nice, really enjoyed. Also have a ball at my feet again with all the guys. First time with everyone on the pitch, so no, it was really, really had fun and excited for the game. Of course, really good team. We know what we have to do. It's clear, and we go into the game with a lot of confidence. So yeah, we're really excited. Pemirsa, Indonesia akan bertandang ke Australia dalam laga lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini menjadi laga penting bagi Indonesia untuk mengamankan posisinya di klasemen grup C yang hanya terpaut 1 poin dari Australia. Nah, kita akan membahasnya bersama dengan pengamat sepak bola Roni Pangemanan dan fans Timnas Indonesia yang sudah berada di Sydney, Australia, ada Fitri Karlina. Selamat malam Bung Ropan dan juga Mbak Fitri. Selamat malam. Selamat malam. Baik, terima kasih sudah bergabung. Saya ke Bung Ropan dulu. Bung Ropan, Kluivert akan menjalani debut lawan Australia, tapi kita masih meraba-raba begitu ya. Bagaimana sih sebetulnya skema formasi yang akan digunakan Kluivert? Nah, kalau kami tim Metro TV memprediksi Kluivert itu akan menggunakan skema 3-4-1-2 yang juga beberapa kali diterapkan oleh Shin Tae-yong. Nah, gimana menurut Bung Ropan, skema formasi apa yang akan digunakan oleh Kluivert nanti? Ya, kalau melihat apa yang ketika dia datang pertama di Jakarta ya, dia menginginkan dengan pola 4-3-3 sebagaimana yang ada yang dia pernah alami sebagai pemain dan dia sebagai pelatih dengan 4 back flat. Dia ingin semua pemain Indonesia lebih kuat dalam penguasaan bola. Kita bermain lebih enjoy, lebih tenang untuk bisa menyerang, bermain lebih ofensif. Karena itu rata-rata yang diinginkan oleh pemain-pemain asal Belanda juga ya, sekarang sudah menjadi warga negara Indonesia. Bukan bermain parkir bus, bertahan, atau selalu bermain dengan counter attack. Tapi semua tergantung dari Patrick Kluivert melihat apakah dia tetap untuk menggunakan dengan 3 back, karena Jai Isyas juga bermain di Venezia dengan 3 back, atau dia bermain tetap dengan 4 back flat. 4-3-3, tetapi bisa berkembang atau bisa modifikasi di lapangan menjadi 4-5-1, jika 2 flank mereka turun ke bawah untuk mendampingi gelandang, yang ada 3 orang itu menjadi 5. Jadi 4-5-1 adalah bagus meninggalkan Ole di depan, atau dia bermain misalnya dengan 3-5-2. Itu tergantung dari Patrick Kluivert untuk menyebarkan taktik strategi dia menghadapi dengan Australia. Kalau menurut saya lebih bagus kita bermain dengan gelandang harus diperkuat, karena Australia itu sebenarnya kuatnya di gelandang. Ya, Hayden O'Neill, Anthony Caceres itu bagus-bagus bisa bermain, apalagi dengan Jack Irvine. Itu pemain sangat berpengalaman mereka, dan dia yang banyak menonjol ketika bermain di Jakarta. Jadi harus kuat di gelandang. Kalau kita menutup pergerakan mereka, pasukan bola ke depan itu tidak akan jalan. Entah itu akan sampai ke Craig Godwin atau ke Kusengiyengi, Martin Boyle. Tapi kita tutup di tengah. Makanya peran dari seorang Joey Pelupesi, Ivar Jenner, Tom Haye itu harus betul-betul bermain dengan kuat di tengah ya. Bermain box to box terutama bagi seorang Ivar Jenner dan Pelupesi. Tapi semua kembali ke Patrick Kluivert karena dia sebagai pelatih tentunya dia lebih tahu dengan pola apapun. Kalau saya seperti tadi Mbak Vera untuk bisa mengatakan pola permainan lebih suka dengan 4-5-1 sih. Walaupun sebenarnya itu 4-3-3 ya untuk bisa bermain, tapi bisa dimodifikasi buat dia pada saat transisi permainan kita bisa turun ke belakang dengan 2 flank. Entah flank itu dimainkan oleh Marcelino atau Eliano Reinders dari kanan atau Dean James bermain di kiri. Nah itu kita akan lihat nantinya. Karena kalau 4 back flat kan pasti ada Kevin Dix kalau dimainkan ya, atau Sandy Walsh di kanan, Jai Isyas akan ditemani entah dengan Rido atau dengan Mes Hilgers, tapi Verdong yang ada di back kiri. Nah kalau di depan Verdong ada Dean James misalnya, dia dimainkan lebih awal, saya lebih suka pemain ini karena punya kecepatan, bisa bergantian dengan Verdong, dua-dua kan full back.
yang bagus untuk bisa ditampilkan nantinya menghadapi Australia. Begitu Mbak Vera. Ya, 4-5-1 atau 4-3-3 kita lihat besok lah ya mana yang akan dipilih oleh Kluivert gitu. Nah, Bung Ropan dalam laga nanti ada 4 debutan timnas yaitu Romeni, kemudian Pelupesi, Dean James dan juga ada Emil Audero. Nah, siapa yang diprediksi akan langsung masuk dalam starting 11? Ya, saya menginginkan Emil mungkin akan bermain kedua ya, karena Martin Pas kan sudah kita tahu bersama, chemistry-nya dapat di belakang. Tapi 3 pemain pasti akan menurut saya bisa dimainkan. Joe Pelupesi bermain sebagai DM, lebih ke dalam bermain. Ini akan memberikan ruang kepada Tom Haye untuk bisa mengatur ritme permainan untuk ke depan. Bola-bola entah dia bekerjasama dengan Ole di depan atau dengan Marcelino siapapun. Nah, Ole Romeni itu akan debut juga pertama ya bagi dia. Nah, itu akan bermain. Dan saya suka dengan Dean James. Kalau memang Kluivert bisa memainkan Dean James kan, bermain di sana di posisi bek kiri. Agak ke depan dari Verdong. Nah, 3 pemain ini bisa menjalani debut dia dengan baik menghadapi Australia. Yang saya pikir itu. Tapi ada opsi lain juga, bisa aja Rafael Struijk dimainkan lebih dulu dengan Ole Romeni di depan. Entah didampingi oleh Marcelino, bisa saja itu terjadi. Karena kan sejatinya Rafael Struijk itu bisa bermain melebar. Dia bermain ke flank oke. Cuma selama ini di zaman STY kan selalu dimainkan sebagai nomor 9. Padahal dia bukan nomor 9. Ole sebenarnya juga bukan nomor 9, nomor 10 lebih tepat. Tapi sekarang dia ada di depan. Ya, jadi saya pikir bisa aja itu terjadi, tergantung dari Patrick Kluivert. Tapi kalau untuk dibilang siapa yang akan tampil di antara 4 pemain ini? Ya, saya ingin dengan Joe Pelupesi, kemudian Ole Romeni pasti, dan Dean James, begitu, Mbak Vera. Oke, kita lihat dalam starting 11 besok apakah benar 4 nama ini akan dimasukkan begitu ya. Nah, saya ke Mbak Fitri. Mbak Fitri, siapa nih pemain timnas Indonesia yang paling dinantikan kiprahnya dalam laga besok? Terlebih ada beberapa pemain naturalisasi yang akan debut perdana. Wow, iya Mbak Vera, pastinya nggak sabar banget melihat debut dari amunisi baru ya, para pemain-pemain timnas yang baru bergabung dengan timnas kita. Yang pastinya sih yang aku nggak sabar pengen nonton itu permainannya Ole. Karena kalau menurut aku dari selama aku ngikutin timnas Garuda Indonesia ya, selama perjalanan, kita memang butuh penajaman untuk penyerang. Jadi saya sih pengen banget sih ngelihat duet Ole dengan Rafael Struijk. Oke. Nah, untuk persiapan besok gimana nih untuk nontonnya? Apakah sudah dapat tiketnya dan apa aja yang udah disiapin? Tapi Mbak Fitri dijawab nanti ya, usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami di Prime Time News. Kita lanjutkan perbincangan, saya kembali lagi ke Mbak Fitri. Mbak Fitri, untuk laga besok, apa aja nih persiapannya, khususnya tiket? Apa udah dapet tiketnya untuk nonton besok mendukung timnas? Udah dong, kalau tiket nonton itu pasti udah aku persiapkan jauh-jauh hari. Itu udah pasti aku udah langsung koordinasi dengan tim Garuda supporter yang ada di daerah setempat, negara setempat, dan kali ini ada di Australia, di Sydney. Aku udah sangat intens banget komunikasinya dengan teman-teman Garuda Australia. Mereka sangat semangat. Semua itu kan datangnya secara volunteer juga, itu yang bikin aku merinding. Dan insya Allah Mbak, mohon doa restunya besok kita dari tim Garuda Australia insya Allah akan berkumpul 4.000 supporter timnas Indonesia yang akan memberikan semangat secara langsung untuk menyalurkan semangat dari seluruh dari seluruh warga Indonesia yang ada di dunia. Untuk langsung di situ kita menyalurkan energinya. Untuk mendukung 100% gitu ya timnas Garuda kita bermain besok. besok. Karena kita kan yang ada langsung di stadion kan, itulah yang bikin kita lebih merinding. Karena pasti supporter itu ya salah satunya adalah sebagai pemain ke-12 ya, untuk memberikan booster semangat. Makanya kita besok akan semangat nge-chant 2 kali 45 menit. Dan kita tadi kita udah diundang untuk bukber tadi bersama para teman-teman supporter Garuda Australia, dan kita udah ngelatihan buat nge-chant besok lagu-lagunya yang bakal kita nyanyiin besok. Tadi kita udah latihan juga.
Wah, luar biasa persiapannya dan sangat kompak ya dengan supporter Garuda lain. Nah, saya ke Bung Ropan kemudian. Bung Ropan bicara soal head to head pemain. Ada kiper Martin Paes, kemudian juga versus Matthew Ryan gitu ya di posisi kiper. Di tengah kemudian ada Tom Hay, The Professor, kemudian versus Jackson Irvine. Dan di lini depan akan ada dua striker klub divisi Championship Liga Inggris. Kita tahu ada Ole Romeni versus Kusini Yengi. Nah, apakah mereka ini yang menjadi pemain kunci yang akan berlaga besok, Bung Ropan? Iya, kalau apa yang Mbak Vera sebut ya pasti. Kalau Matthew Ryan kan penjaga gawang utama dari Australia. Dan sama juga dengan Martin Paes, terlepas kita punya Emil Audero. Tom Hay juga kan pengatur ritme permainan kita di tengah. Jadi dia makanya dijuluki sebagai profesor. Jack Irvine adalah juga pengatur serangan dari Australia. Pasti bola-bola akan melalui dia dulu sebelum disuplai ke depan. Demikian juga dengan Kusini Yengi dan Ole Romeni. Jadi kita akan lihat apakah Patrick Kluivert akan menyiapkan entah Max Hilgers atau Rido yang main mendampingi Jai Ises untuk bisa meredam kecepatan dari Kusini Yengi. Dia tidak datang di Jakarta. Tetapi ini pemain yang berbahaya yang membuat Australia selamat dari kekalahan di Bahrain. Dia membuat 2 gol ketika itu. Dan dia harus perlu di marking. Itu pemain yang paling berbahaya. Memang mereka punya sayap yang bagus. Greg Godwin yang bermain di Jakarta sangat merepotkan. Nah, ini menjadi tugas juga bagi Kevin Dix, entah dimainkan lebih awal di kanan dan Verdong. Saya yakin dengan kedua pemain kita ini sangat kuat, sangat bagus. Dan bagaimana kita lihat penampilan Verdong di Nijmegen dan juga dengan Kevin Dix di Copenhagen. Ya, jadi itu yang kita harus awasi, bukan saja Kusini Yengi, tapi mereka punya Craig Godwin ini yang pemain yang saya lihat sangat berbahaya. Itu harus dimatikan. Tetapi ya sini yang saya bilang di awal tadi, kalau gelandang-gelandang kita itu bermain sesuai dengan apa yang diinstruksikan oleh Kluivert, menutup setiap pergerakan di tengah dari Jack Irvine, entah dengan Hayden O'Neill atau dengan Anthony Caceres yang akan bermain, kita akan bisa mengatasi Australia. Karena kan kuncinya ada di sini. Mereka yang akan mengendalikan permainan Australia sebelum sampai ke depan. Kalau mereka itu ruang mereka dipersempit, akan sulit bagi Kusini Yengi mendapatkan umpan-umpan yang terukur, yang akurat dari mereka. Nah, ini tugas lagi. Makanya saya ingin Joy Pelupesi itu bermain dari awal. Kalau dia tidak bermain, ini akan membuat Tom Hay dan Ivan bekerja keras. Dengan adanya Joy Pelupesi yang bermain lebih dalam, itu akan membuat Tom Hay lebih rileks di dalam bermain untuk bisa mengendalikan bola. Tapi kalau tidak ada Joy, praktis dia akan lebih banyak terkuras. Dia kan sudah umur, bermain stylish, tidak punya kecepatan, tapi dia punya visi bermain yang bagus, Tom Hay. Jadi dia memang harus ada Joy Pelupesi yang bermain di belakang untuk meringankan tugas dia, membagi bola ke depan. Karena Ole Romeni harus menunggu supply dari tengah juga. Nah, pasti Tony Popovic sebagai pelatih Australia juga melihat kekuatan Indonesia, bahwa Indonesia tuh punya Profesor Tom Hay. Nah, di sinilah kita akan lihat apakah Tom Hay juga akan dihentikan oleh salah satu gelandang, entah oleh Anthony Caceres atau dengan pemain lainnya yang akan dia taruh di tengah. Itu yang menarik tentunya, yang kita akan tunggu. Tapi lebih enak kalau ada Joy bermain dengan Ivar Jenner, karena mereka pemutus serangan lawan sebelum masuk ke kotak penalti, di mana ada Jay di sana dan Hilgers. Dua ini yang menentukan kita. Kalau mereka DM lebih dalam bermain ya sebagai double pivot, mantap kita. Jadi akan sulit bagi Australia. Kalau di Jakarta kelihatan sekali mereka mendominasi ya. Ada hampir 19 tembakan, 7 on target. Di Jakarta kita cuma ada 5 tembakan, 2 on target. Penguasaan bola juga mereka tinggi waktu di Jakarta ya. Ini jangan sampai terjadi. Kalau mereka dibiarkan penguasaan bola tinggi, bahaya. Lebih memudahkan mereka untuk bisa mencetak gol. Tapi saya yakin dengan penambahan Dan James, ada Ole, dan juga dengan Joy Pelupesi, kita akan sangat kuat. Dan mereka akan berhitung. Tekanan itu bukan ada di kita. Kita datang sebagai underdog dengan peringkat 127. Mereka 26 dunia. Walaupun berselisih 101 peringkat. Kita itu lebih enak bermain. Kelihatan dari pemain-pemain itu datang pertama di Sydney. Mereka senyum, ketawa terus, yang gembira, kan itu bagus. Modal yang luar biasa, nggak ada ketegangan. Australia yang saya lihat tegang. Karena mereka dituntut harus menang melawan Indonesia. Jika imbang, itu kekalahan buat mereka. Karena 2 pertandingan terakhir mereka berat. Mereka harus ke Arab Saudi dan mereka akan menjamu Jepang. Makanya mereka ingin ambil lawan Indonesia sebelum mereka ke Cina. Di Cina juga tidak akan mudah bagi mereka untuk bisa mengalahkan Cina. Jadi kalau mereka imbang lawan kita, mereka berbahaya. Kita yang diuntungkan. Oleh sebab itu, untuk bisa mengalahkan Australia, kita mencetak gol lebih dulu. Dan saya pikir Ole Romeni yang akan membuat gol ya ke gawang Australia. Karena dialah satu-satunya 90% persentase untuk mencetak gol ke gawang Australia ada di Ole.
terlepas kita punya pemain lain karena dia memang khusus untuk bisa mencetak gol. Oke. Jadi makanya kalau dia dikawal oleh entah oleh Degenek di belakang atau dengan Cameron Burgess pasti akan mendapat pengawalan. Tapi saya yakin dengan flank kita yang kuat yang bisa memberikan umpan-umpan crossing. Ya, kita nantikan Ole bisa oleh membuat Romeni gol. besok ya, Bung Ropan. Ya, Saya ke oke. Mbak Fitri kemudian. Mbak Fitri, dari hasil permainan nanti, Ya. yakinkah kemudian dapat membawa pulang poin dari kandang Australia, mengingat koleksi poin timnas Indonesia kita tuh 6 poin gitu di urutan ketiga, sedangkan Australia dengan 7 poin, artinya kita ada selisih 1 poin dengan Australia. Betul. Iya, pastinya aku sih dan juga teman-teman semua di Garuda Australia di sini kita sangat optimis harus mengantongi poin penuh ya, +3 ya. Kita harus menang. Kalau ditanya prediksi-prediksi nggak perlu prediksi, yang penting menang. Gimana mau 1-0, 2-0, pokoknya yang penting menang. Karena ini sangat krusial banget pertandingan lawan Australia ini. Karena kan berikutnya kita ketemu dengan Bahrain, Jepang, China. Wow, ini kalau sekarang kita bisa mengantongi poin penuh, kedepannya insya Allah akan lebih mudah gitu. Baik, jadi doa kita bersama besok Indonesia menang lawan Australia begitu ya, bisa mengantongi poin. Terima kasih Mbak Fitri Karlina dan juga Bung Ropan sudah bergabung bersama kami. Selamat malam. Sama-sama. Amin. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.